kompos, dan komposnya itu dulu pakai kompos kopi. Hei, Coy, nganggur, Coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, Coy. Hai coy, apa kabar coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cai, ketemu lagi bersama gua Yadi Cai di channel Yadi Cai. Oke Cai, hari ini gua main di Veranda Cafe. Tempatnya di tempatnya Om Indra. Ini bisa disebut juga Veranda Grab Cai. Yep. Nah, setelah beberapa bulan yang lalu gua menyebut itu pohonnya berbuah lagi. Dan sekarang ini berbuah lagi. Oke, ntar kita tanya-tanya tips dan triknya gimana perlakuan pembuahan setelah buah. Yeah. Bingung kan perlakuan pembuahan setelah buah? Oke, Siap. kita tanya ke Om Indra. Om Indra, Oke. selamat siang Om. Selamat siang. Oke, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om. Kemarin kan yang saya datang ke sini kan beberapa bulan yang lalu kan sempat buah. Terus saya Betul. main ke sini lagi, buahnya udah nggak ada. Dan sekarang saya main lagi nih buah Om. Betul. Gimana Om? Setelah buah itu untuk mendapatkan buah lagi sebanyak ini perlakuannya gimana Om? Oke, pada waktu Om Yadi dulu datang ke sini itu sebenarnya pembuahan yang kedua. Karena perembuan pertama dulu itu adalah waktu ada kopdar pertama itu di bulan Juni atau tahun lalu ya. Nah, April ya. Puasa ya? Ya. Bulan puasa itu adalah pembuahan pertama, dan kemudian yang pada waktu Om Yadi Coy yang meliput yang kedua itu ada pembuahan kedua, dan yang sekarang adalah pembuahan yang ketiga. Berarti Jadi hampir tiga kali ini. 1 tahun 2 bulan lah ya. Jadi hampir 4 bulan sekali lah, 4 bulan sekali. Which is itu real, karena memang terbukti bahwa anggur di Indonesia bisa dibuahkan sampai 3 kali, praktis 3 kali setahun. Jadi pada waktu setelah selesai
pembuahan yang kedua, kemudian mulai dipanen lah gitu. Tapi panennya juga bukan panen secara frontal, tapi sedompol karena kalau di sini kan lebih untuk tajuk showcase ataupun etalase lah. Jadi kalau orang datang sini icip-icip petik akhirnya habis lama-lama, dan kemudian setelah itu baru saya pangkas ujung-ujungnya. Ujung-ujung setelah, karena begitu waktu selesai habis dipanen itu ini percabangannya langsung langsung vigor, artinya jalan lagi. Begitu jalan lagi karena udah sampai ujung, supaya tidak sampai over ke ujung dari para ini, akhirnya saya pangkas. Dan terbukti ternyata di ujung-ujung itulah kemudian yang muncul lagi yang Om Yadi bilang ini adalah pembuahan yang ketiga. Jadi yang tadinya saya sebenarnya juga sebenarnya tidak dikhususkan untuk dilakukan pembuahan, tapi dilakukan pemangkasan seperti sebelumnya juga lakukan pemangkasan. Mungkin bukan juga potes pucuk karena tidak di pucuk itu, karena jadi saya mundur beberapa meter ke belakang, kemudian saya pangkas beberapa meter ke belakang, saya pangkas. Kemudian sekalian juga karena itu butuh entries-nya, jadi saya pangkas, dan kemudian udah dengan perlakuan sih sebenarnya pemupukannya regular, jadi setiap 3 bulan sekali itu di tabur kohe, paling nggak setengah karung lah, satu pohon setengah karung. Iya, 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali taruh kohe kambing yang sudah kering atau sudah terfermentasi, jadi bukan yang baru, udah ditabur, ditebar aja gitu. Tidak pakai, artinya belum dipakai pemupukan pakai MKP, boron sama KNO3, tapi itu setelah dia malah justru begitu ada tanda-tanda, begitu saya pangkas, saya tambahkan baru pupuk itu. Jadi sebelumnya, karena kan sebenarnya kalau sebelum pangkas itu adalah hampir 1 bulan itu kan di treatment dengan pupuk pembuahan, hampir 3 atau 4 kali treatment ataupun pemupukan untuk pembuahan. Jadi ini sebegitu menjelang dipangkas itu saya baru dikasih pupuk pembuahan. Jadi sebenarnya pembuahan di sini juga tidak terlalu nggak disiplin sebenarnya. Tapi kemudian ternyata begitu dia muncul tunas baru, itu semua hampir bawa bunga. Jadi semua tunas baru itu bawa klaster bunga. Jadi hampir itu kan 3 kali 3 meter persegi. Kemudian kebetulan hampir menyeruak di satu sisi sana. Jadi hampir satu area itu hampir sekitar 50 sampai, kalau disampai ke sini 70 dompol. 70 dompol. Dan tadinya juga kelihatan, saya pikir klasternya itu klaster kecil, karena bunganya memang bunga klaster kecil. Tapi justru setelah berjalannya waktu, malah justru klaster kecil itu mengakibatkan buahnya menjadi lebih besar. Karena jumlah berinya kan nggak padat. Jadi tanpa melakukan penyarangan, sudah berinya itu di dalam satu dompol itu sudah tidak banyak. Mungkin sekitar 30 atau 40 beri. Which is kalau dia sampai, biasanya kalau klaster bunga yang panjang itu kan bisa sampai 50 lebih. Dan itu harus dikurangi sehingga paling sekitar juga disisakan sekitar 40 atau 30 untuk bisa mendapatkan beri yang besar. Dan ternyata ini yang dengan klaster-klaster yang kecil, ternyata begitu dia sudah tumbuh menjadi beri dan kemudian sekarang menjadi besar, kelihatan berinya itu besar-besar, kan di atas normal berinya transfiguration. Karena transfiguration katanya lebih kecil dari ini. Jadi ini udah artinya
lebih di atas normal lah. Kemungkinan karena klasternya kecil dan kemudian kiriman nutrisinya itu full, akhirnya dia seperti dipompa gitu, akhirnya berinya jadi lebih besar. Jadi sebenarnya tanpa pupuk pembuahan yang ibaratnya pakai pupuk kimia pun, pakai pupuk kambing pun sebenarnya udah berbuah, Om. Iya, karena kan kebetulan kan ini memang perlakuannya memang perlakuan di grounding itu kan kita tidak tahu yang ada di kondisi tanah itu kemungkinan memang sudah komplit nutrisinya. Jadi kita hanya menambahkan beberapa pupuk saja dia mau dibuahkan. Berbeda dengan kalau di tabul lampot memang ketergantungannya kan murni atau full dari perlakuan nutrisi yang kita siramkan. Kalau nutrisinya kurang berarti pembuahannya juga bisa gagal. Jadi tapi kalau itu memang kadang-kadang kalau kelebihan juga bisa OD. Jadi kalau di tabul lampot itu memang harus betul-betul diamati, diukur, dan kemudian dipantau, dan kemudian harus dilakukan pencatatan. Saya sendiri belum melakukan pencatatan itu kan karena belum sempat untuk mengamati, karena kayaknya harus betul-betul diamati. Karena mungkin dari setiap tempat beberapa ada di YouTube pun ada, cuman kan kemungkinan tutorial mereka ataupun pengalaman mereka mungkin tidak berbeda dengan di sini, karena mungkin medianya beda ataupun kondisi alamnya beda gitu. Karena di sini yang memang kalau yang di bawah naungan ini kelihatannya lebih banyak selamatnya, tapi kalau yang tidak pakai naungan dia terserang jamur, kemudian kena hempasan air hujan. Tadinya klaster bunga masih kecil, kena hempasan hujan langsung rontok ataupun hangus. Kebanyakan kelihatannya juga hangus. Jadi bersamaan itu juga kayaknya ada keserang trip. Jadi banyak memang yang kendala kalau itu di musim hujan seperti ini kayaknya agak berat untuk melakukan pembuahan tanpa naungan ya. Kalau dengan naungan kayaknya banyak yang selamat. Oke, Om, kita lihat buahnya yang di Ya. Klaster kan lumayan banyak. Ya. Ini yang tadinya saya katakan bahwa tadinya ada klaster bunganya kecil-kecil. Gitu. Kecil-kecil. Tapi kemudian setelah dia besar malah justru tanpa penjarangan dia sudah menjadi besar. Jadi ini tanpa penjarangan. Jadi kalau bisa kita lihat itu rata-rata berinya besar. Hanya mungkin tidak seperti kalau misalnya di matahari penuh mungkin ya. Kalau matahari penuh karena kan ini harusnya ada semburat pink. Semburat pink. Ada dengan contoh yang agak kenaungan tapi kena sinar matahari full, dia ada semburat pinknya muncul. Kalau ini semburat pinknya walaupun sudah menjelang manis, tapi kelihatannya agak susah keluar ininya, warna semburat pinknya. Yang karakter buahnya ya? Transfiguration juga kan begitu. Karena ini sepertinya ini ada dua jalur. Yang jalur satu adalah Transfiguration, yang satunya Jubilee. Jadi ada 3 pohon, ternyata dipikir sama-sama hijau, dipikir trans juga, ternyata yang satu adalah Jubilee. Karena begitu di tes itu baru belum lama, itu kalau Jubilee kan baru setengah, artinya baru sebulan setengah atau 2 bulan itu udah manis. Kalau trans kan belum manis. Kalau ini kelihatan memang ada beberapa yang crack. Kemungkinan juga unsur N-nya yang ketinggian. Gitu ya. Jadi padahal ini kalau dipikir kan nggak kena hujan, Om. Apa karena dari akarnya doang kali, Om? Ya mungkin ada kiriman asupannya itu mungkin di sana unsur N-nya kalau tinggi. Tapi karena
kan tanpa ditambah lagi. Ini sudah begitu, sudah pematangan gini nggak pernah ditambah lagi dengan apa? Dengan tambahan nutrisi. Jadi apa yang ada di tanah, tapi mungkin karena kan di situ dulu cukup lengkap ininya, apa namanya, media tanahnya. Ada sekam bakar, sekam mentah, kemudian sekam lapuk dari pupuk kandang, yang dari kandang bebek dulu, dan kemudian ada pasir ladon yang saya ambil dari kali, kemudian ada kompos, dan komposnya itu dulu pakai kompos kopi. Ya, kompos kopi, tapi itu kompos kopi emang hati-hati. Kalau kompos kopi kalau masih baru itu bikin panas, jadi harus lama banget dia fermentasi dan kemudian didiamkan dulu baru ditabur. Karena kalau dia kompos kopi kelihatan sudah menjadi kompos, tapi begitu dicampur dengan media yang lain itu malah jadi panas. Itu bahaya untuk tanaman-tanaman yang baru, bisa gosong. Jadi hati-hati dengan kompos kopi. Emang kompos kopi ini adalah saya dengar itu didapat dari kafe-kafe yang kemudian mereka kumpulkan atau di mana, saya juga nggak tahu. Saya pas beli di mana, di satu toko pertanian, mereka ada kompos kopi dan saya pakai, ternyata ada beberapa yang saya pakai langsung gosong, berarti dia terlalu panas. Saya pegang memang panas dan panasnya tidak habis-habis. Jadi itu tidak direkomendasikan sebenarnya kalau untuk tanaman baru. Tapi kalau sudah lama didiamkan kemudian kita tabur itu, jadi itu ada kompos kopi, kemudian dolomit biasa, kemudian ada kompos daun juga. Jadi praktis tanah yang aslinya di mana di sini aslinya itu adalah tanah merah, itu nggak ada, sudah digali kurang lebih sekitar setengah meter kedalamannya, dan kemudian 70 cm panjang, itu hampir sekitar 8 meter. Jadi kelihatannya akar di bawah itu leluasa sekarang ini kemana-mana. Jadi dia mencari hara di bawah situ, gitu. Itulah makanya saya lihat dia cukup ini, apa namanya, kita tidak terlalu tergantung dengan pupuk kimia. Jadi kayaknya dengan perlakuan gitu, jadi lumayan irit pupuk. Apalagi sekarang pupuk lagi mahal. Kenaikannya boleh dibilang hampir 30%. Yang tadinya 15.000 jadi 20.000, yang tadinya 30 jadi menjadi 50. Jadi kayaknya kita juga harus sebagai petani, terutama petani anggur, harus menyikapi ini dan kemudian mencari alternatifnya lain. Yang mana saya juga mempergunakan pupuk cair yang saya buat dari POC, tapi dari guanoalet. Oh, kalau yang di depan ini ya. Ini